Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'ida li ibadihil mukhlisin. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fillahi haqqa jihadih fakataba lahum Rabbuhum izzad dunya wa sya'adatal uqba yawma la yanfa'u malun wa la banunun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah. Pada kesempatan waktu fajar yang berbahagia ini, Allah mudahkan langkah kita. Bersama-sama kita bisa hadir, bisa memenuhi jamuan istimewa, undangan yang disediakan oleh Allah. Bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Tentu dengan harapan mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan, dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, hari ini kita akan membicarakan tentang muttaqin, orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat yang ke-13 itu, Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang menyelamatkan dirinya dari segala kehinaan, merawat dan menjaga hidupnya dalam kemuliaan, yaitu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang bertakwa itu memiliki 3 mahkota. Pertama, taqwallah ayyuta'ah. Orang itu dikelompokkan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah ketika dalam hidup dan kehidupannya dia selalu taat kepada Allah. Kemudian mahkota yang kedua orang yang bertakwa kepada Allah itu taqwallah wa yuskara fala yukfar. Orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah orang yang dalam hidupnya selalu bersyukur atas semua kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah dan tidak jatuh ke dalam kekufuran. Kemudian yang ketiga, siapa orang yang dimuliakan Allah? Orang yang bertakwa kepada Allah itu orang yang dalam hidupnya bermahkotakan taqwallah wa yudhkara fala yunsa. Orang yang dalam hidupnya selalu ingat, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Inilah 3 mahkota yang dimiliki bagi orang yang tercatat hidupnya dimuliakan oleh Allah, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah, betapa luar biasanya orang yang bersyukur kepada Allah. Karena Allah mengingatkan di Al-Quran, wa qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur. Bahkan ketika Allah mengingatkan tentang proses terciptanya, diciptakannya kita, manusia, makhluk terbaik yang diciptakan oleh Allah ini, Allah sudah mengingatkan ada sekelompok manusia yang pandai bersyukur kepada Allah. Sementara ada kelompok yang lain itu menjadi manusia yang kufur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Panjenengan bisa pirsani di Quran surat ke-76, surat Al-Insan, di ayat yang pertama itu Allah sudah ingatkan, hal ata alal insani khinum minadz zahri lam yakun syai'am madhkura inna khalaqnal insana min nutfati amsaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basyira inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Jelas di ayat ini Allah tunjukkan manusia itu terbelah menjadi 2 kelompok. Yang pertama imma syakira, kelompok yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Dan yang kedua wa imma kafura, ada kelompok yang kufur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Dan para jamaah, begitulah Allah ingatkan kepada kita supaya kita ini termasuk dan digolongkan menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Kalau kita renungkan perjalanan dakwah Nabi, sejak Nabi pertama diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi berdakwah dalam proses yang panjang, 1 tahun kenabian, 2 tahun kenabian, 5 tahun kenabian, tercatat dalam perjalanan dakwah Nabi sampai di tahun ke-13 sebelum Nabi diperintah oleh Allah hijrah meninggalkan kota Mekkah menuju kota Madinah. Itu pun ternyata Allah mengingatkan betapa sulitnya manusia itu untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Kenapa? Karena pada tahun ke-13 itu Allah masih menurunkan Al-Quran. Panjenengan pirsani Quran surat ke-55, surat Ar-Rahman. Dan di tahun ke-13 kenabian, di surat ke-55 surat Ar-Rahman ayat 13, di tahun ke-13 ayat 13 dari surat ke-55 surat Ar-Rahman, betul-betul Allah memberikan peringatan berulang, karena ayat itu diulang oleh Allah tidak kurang dari 31 kali di surat Ar-Rahman. Apa itu, Pak? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di level 1 saja itu 13 nasihat. Mulailah Allah berikan nasihat Ar-Rahman, ternyata juga belum tersentuh. Di breakdown lebih rendah lagi alamal Quran, ditunjukkan nikmat Allah yang luar biasa, yang mengantarkan derajat kemuliaan, yang membahagiakan dan menyelamatkan kehidupan. Semua diberikan oleh Allah, tetapi tidak hanya sekedar itu saja, ada kenikmatan besar
yang jauh lebih besar dari apa yang sudah diberikan oleh Allah untuk hidup dan kehidupan manusia itu apa? Petunjuknya Allah. Maka Allah kenalkan ayat yang kedua itu, Allamal Quran. Ternyata masih belum tersentuh. Sampai kemudian di breakdown yang dekat apa? Dirinya sendiri diingatkan oleh Allah, khalaqal insan. Masa kamu tidak kenal? Kamu yang asalnya bukan siapa-siapa, sekarang aku ciptakan engkau menjadi makhluk sebaik-baik penciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Masa kamu tidak kenal? Terus sampai dengan 13 nasihat ketemu di titik simpul pertama itu Allah tunjukkan apa tadi Pak? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Betapa bersyukur kepada Allah, tercatat dan dikelompokkan menjadi hamba yang pandai bersyukur. Maka itu adalah kenikmatan yang tiada tara, dan itu adalah salah satu dari bagian penting mahkota yang diberikan oleh Allah bagi siapa? Bagi orang yang hidupnya dimuliakan oleh Allah, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sampai di Quran surat ke-14, surat Ibrahim, di ayat yang ke-7, yang sering diingatkan dalam kesempatan-kesempatan yang berharga, supaya apa? Supaya manusia itu menempuh jalan kemuliaan, menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Apa itu Pak ayatnya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itulah yang diingatkan oleh Allah. Maka orang-orang soleh, para nabi dan rasul minta kepada Allah supaya apa? Tercatat, dikelompokkan dan digolongkan menjadi hamba yang pandai bersyukur. Sebab apa saja yang diberikan oleh Allah, keistimewaan seperti apapun, belum tentu itu mampu membawa dan mengantarkan manusia-manusia itu untuk bersyukur kepada Allah. Coba panjenengan pirsani di surat Quraisy, Masya Allah, apa itu Pak? Li'ila fi Quraisy ila fihim rikhlatas syita'i was-shayb falyabudu rabb hadzal bait. Linya itu litaklil. Litaklil itu kalimat bersyarat. Lebih-lebih di surat itu dirangkai dengan kata ilaf. Apa ilaf itu? Ilaf itu kenikmatan dahsyat, kenikmatan besar, nomor limited edition, kata orang sekarang. Itu adalah apa? Edisi khusus yang tidak diberikan kepada setiap orang, yang hanya spesial diberikan kepada orang-orang Quraisy. Istimewa bagi orang-orang Quraisy. Dan jangankan yang diberikan oleh Allah itu semua, nama Quraisy itu saja menjadi garansi dan jaminan keistimewaan. Quraisy itu selalu identifikasi dengan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang besar. Dalam banyak catatan-catatan, banyak kitab, itu ketika merujuk kata Quraisy dengan makna yang beragam, itu selalu tidak ada yang bermakna kecil, tapi sesuatu yang besar. Dalam salah satu kitab itu disebutkan di Duratun Nasikhin itu, dari kisah-kisah itu saya menemukan kata Quraisy itu begini, idza jaa yaumal qiyamah, besok ketika datang hari kiamat, kharaja min jahannam, maka keluar dari neraka jahanam apa? Ismuhu Quraisy, yang bernama Quraisy. Apa Quraisy itu? Min waladil akrobi, katanya, sejenis anak kalajengking. Yang menarik di penjelasan riwayat itu, tuluhu ma bainas sama'i wal ard wa urduhu minal masyriqi ilal maghrib, katanya. Jadi digambarkan
besarnya Quraisy itu apa tadi Pak? Anak kalajengking itu besarnya itu memenuhi bumi yang dikeluarkan dari neraka jahanam. Faqala Jibril, maka berkata malaikat Jibril, ila aina tadhabu ya Quraisy? Quraisy, kamu mau kemana? Ilal arasat, saya mau ke tanah lapang. Liman tadlub, kamu mencari siapa? Atlubu khamsa nafar, saya mencari 5 golongan manusia. Awaluhu tarikus shalah, yang pertama yang dicari itu adalah orang yang meninggalkan sholat. Yang kedua mani'uz zakah katanya. Yang kedua orang yang enggan mengeluarkan zakat. Yang ketiga apa? Hukukul walidain, manusia-manusia yang hidup yang durhaka kepada kedua orang tua. Saya tidak membahas riwayat ini, tapi yang saya hanya ingin menukilkan ada kata Quraisy, dan Quraisy itu selalu diidentifikasikan dengan sesuatu yang besar. Bahkan dalam riwayat-riwayat tafsir itu ada yang menyebut Quraisy itu sebuah predator yang hidup di dasar lautan yang paling dalam, dan itu bisa semacam monster yang memangsa apapun, termasuk kapal-kapal jungjung besar itu hancur. Dan Quraisy itu sulit untuk dibinasakan kecuali dengan api, padahal hidupnya di dasar lautan. Artinya identifikasi kepada sesuatu yang besar yang mestinya itu mengantarkan menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah, tapi tidak. Maka di ayat itu li'ilafi Quraisy, ilaf kenikmatan besar apa yang bisa kita catat? Coba panjenengan rasakan nikmat yang luar biasa ketika orang Quraisy diberi hadiah. Mereka hidup di kota mana? Di kota Mekah. Padahal Mekah itu di Quran disebut apa itu Pak? Wahadzal baladil amin. Masya Allah. Di kota Mekah diberi apa Pak? Ka'bah. Di kota Mekah diberi apa? Sumur Zam-Zam. Kenikmatan-kenikmatan itu tidak diberikan kepada siapapun, termasuk yang luar biasa. Orang-orang Quraisy diberikan kenikmatan luar biasa. Apa itu? Di tempat mereka dilahirkan penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mestinya itu bersyukur, tapi itu belum mengantarkan orang-orang Quraisy ini menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Yang kedua, maka Allah tekankan lagi, kalau semua itu belum mengantarkan kalian menjadi hamba yang pandai bersyukur, kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa itu, maka ada nikmat yang lain. Apa Pak nikmat yang lain? Ila fihim rikhlatas syita'i wassoi, mereka diberikan kenyamanan, keamanan untuk bisa rikhlah. Rikhlah itu mboten safar. Kalau safar itu perjalanan yang menyenangkan, itu safar. Tapi kalau rikhlah itu perjalanan yang betul-betul mempertaruhkan nyawa, itu namanya rikhlah. Mereka berdagang, bisnis, baiun dalam situasi saat itu yang tidak bisa lalu lalang kapan saja, karena mereka terhadang oleh keamanan, terutama keamanan yang menyangkut dari gangguan manusia. Yang kita kenal itu Pak, kalau di laut kan napa niku perompak, kalau di darat perampok, kalau di kantor koruptor. Jadi ada gangguan yang luar biasa yang mereka tidak bisa nyaman, tapi itu tidak berlaku bagi orang Quraisy. Kenapa? Seantero Jazirah Arabia itu Pak sudah belum apa-apa, itu sudah ketakutan dengan besarnya pamor nama Quraisy. Kenapa? Ada peristiwa itu loh Pak.
yang dijelaskan di Quran surat Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Peristiwa apa? Mahmud. Napa Mahmud itu? Gajah. Tunggangannya siapa? Abraha. Yang Abraha waktu itu dengan satu tekad mau menghancurkan Ka'bah. Tapi yang hancur bukan Ka'bah. Abraha dengan gelaran besar pasukannya itu lulu lantak sebelum menyentuh Ka'bah. Bahkan digambarkan di Al-Quran seperti daun dimakan ulat. Panjenengan pernah lihat apa Pak? Stroberi itu ya, tanaman stroberi itu daunnya itu yang ketika dimakan ulat sutra nih. Masya Allah, tidak pakai hitungan jam Pak. Daun-daun itu langsung habis. Itu digambarkan gelaran pasukan Abraha dengan perlengkapan, peralatan dan persiapan yang sedemikian besar, itu hancur. Maka orang-orang di Jazirah Arabia itu berpikir 1000 kali kalau mau mengganggu perjalanan siapa? Orang-orang Quraisy. Sehingga orang Quraisy itu bebas, leluasa, mereka bisa mengadakan rihlah baik pada waktu musim dingin maupun musim panas. Mereka tidak berani macam-macam, sudah takut Pak. Ojo macam-macam kon gak wedi diabrahakan, kira-kira begitu. Itu semua mestinya menjadikan mereka bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Maka panjenengan pirsani, hidup yang nikmat itu ketika tercatat menjadi hamba yang pandai bersyukur. Surat ke-27, surat An-Naml ayat 19. Maka di situ ditunjukkan fatabassama dhahikam min qauliha faqala rabbi auzi'ni an askura nikmatakallati an amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Itu doa yang diajarkan Allah di Al-Quran, doa yang dahsyat, yang luar biasa, diambil dan dinukilkan oleh Allah dari peristiwa spesial, peristiwa istimewa, hamba yang menjadi contoh dalam hidupnya, betul-betul menjadi pribadi yang selalu bersyukur kepada Allah. Nah, orang bersyukur itu ada 3 bagian. Pertama, orang itu dikelompokkan jadi hamba yang bersyukur ketika dia mampu iktirafan. Yang kedua, orang bersyukur itu ketika dia dalam hidup mampu tahaddus bin nikmah. Dan yang ketiga, orang yang pandai bersyukur itu ketika dalam hidup dia tasrifan. 3 bagian ini. Bersyukur karena apa? Iktirafan. Orang yang bersyukur itu maka pribadi dan sikapnya adalah tahaddus bin nikmah. Dan yang ketiga, orang yang pandai bersyukur itu adalah orang yang tasrifan. Maka kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu kemudian mengalir, berkembang menjadi apa? Kebaikan yang baru, kebaikan yang baru, kebaikan yang baru, memberikan kemanfaatan yang bukan hanya untuk dirinya, tapi menjadi keran kebaikan yang terus mengalir, bertambah. Tidak hanya jumlahnya tapi juga ragamnya, tidak hanya jumlahnya tapi jenisnya. Betul-betul apa yang diberikan oleh Allah memberikan kebaikan dan kemaslahatan yang sangat luas dan beragam. Itu namanya tasrifan. Nah, itu ada pada pribadi siapa Pak? Pribadi yang dicontohkan oleh Allah ini, yaitu lewat kisah Nabi
Sulaiman alaihi salam. Selengkapnya kisah ini kita akan bisa menemukan betul-betul contoh yang diberikan oleh Allah, hamba yang solih yang dimuliakan oleh Allah, hidupnya dipenuhi dengan rasa syukur kepada Allah dan tidak pernah habis-habisnya untuk bersyukur kepada Allah. Bahkan Nabi Sulaiman minta terus tercatat, dibimbing oleh Allah, dikelompokkan jadi hamba yang pandai bersyukur. Panjenengan pirsani tadi ayatnya, surat ke-27 surat An-Naml ayat yang ke-19. Nabi Sulaiman menyungging senyum, Nabi Sulaiman tertawa, dan kemudian dilanjutkan dengan berdoa. Apa doa yang dimunajatkan? Rabbi auzi'ni, ya Allah ilhamkan kepada saya, ya Allah bimbing kami, Rabbi auzi'ni an askura, supaya kami ini engkau catat menjadi hamba yang pandai bersyukur. An'amta alayya, bersyukur terhadap semua yang engkau berikan kepada kami. Wa ala walidayya, dan kami sadar kesuksesan yang ada pada kami sungguh itu tidak pernah lepas, tidak pernah terpisah dari pengorbanan, keringat, tetesan darah dan air mata dari kedua orang tua kami. Maka kesuksesan kami sesungguhnya adalah kesuksesan kedua orang tua kami. Bersyukur dengan lengkap dan sempurna. Apa itu Pak? Aniskurli wali walidai, bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tua. Minta supaya dicatat menjadi hamba yang pandai bersyukur. An'amta alayya, semua nikmat yang kami rasakan, wa ala walidayya, dan nikmat yang kami rasakan lewat kedua orang tua saya, wa an a'mala sholihan, jadikan ya Allah hidup kami betul-betul hidup yang tidak sia-sia, tapi apa Pak? Bertabur amal soleh. Tardahu, yang engkau ridhoi, wa adkhilni, dan masukkanlah bi rahmatika, dengan rahmatmu, fi ibadika sholihin, ke dalam golongan hambamu yang soleh. Dan kisah itu betul-betul ditunjukkan oleh Allah lewat pintu apa Pak? Bersyukur. Panjenengan pirsani ayatnya itu, surat ke-27 surat An-Naml ayat 15. Di ayat 15 itu Allah tunjukkan, walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma, sungguh saya telah berikan kepada Daud, wa Sulaiman, dan saya berikan kepada anaknya yaitu Nabi Sulaiman. Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Apa yang diberikan oleh Allah di ayat ini? Allah tunjukkan ilmu Pak. Padahal kita semua tahu apa yang diberikan Allah kepada Nabi Daud. Oh, Nabi Daud diberikan oleh Allah kekayaan, yang kekayaan ini tidak pernah diberikan kepada siapapun. Nabi Daud juga diberi kekuasaan, diberi kerajaan yang raja diraja. Dia tidak hanya sekedar raja, tapi membawai penguasa-penguasa di bawahnya, raja-raja kecil. Kekuasaannya sangat luas, tapi tidak disebut di ayat ini. Nabi Daud itu, kalau kata orang sekarang, juga diberikan apa itu Pak? Keterampilan, life skill, keterampilan hidup beragam dan bermacam-macam, bisa mengolah logam, bisa merubah apa ini Pak, membikin baju besi dan macam-macam. Itu sudah ada pada zaman Nabi Daud. Diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah, tapi yang di ayat itu dicatat apa Pak yang disebut tadi? Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma.
Oh, ternyata yang disebut apa Pak? Ilmu. Kenapa? Sebab dengan ilmu itulah membawa dan mengantarkan hartanya menuju kemuliaan. Sebab dengan ilmu itulah membawa kekuasaan yang ada dalam dirinya menuju kemuliaan. Sebab dengan ilmu itulah dia akan mampu menggenggam dunia itu menuju dan membawa ke dalam kemuliaan dan kebahagiaan. Tanpa ilmu, maka apa Pak? Harta akan merusak hidup manusia. Oh, kalau sudah urusan dunia Pak, Masya Allah. Sampai Ali bin Abi Thalib itu pernah mengungkapkan, Fatina likulli musibatin fi mali. Ada orang itu lek dunyane kesenggol titik itu merasa kena bencana, kena musibah besar itu ketika dunyane dicuil titik, hartanya kesenggol. Itu bencana luar biasa. Maka apa? Betapa dan berapa banyak dunia itu kemudian menggelapkan mata, kecuali orang yang berilmu. Kalau orang yang tidak berilmu, maka dia repot apa Pak? Repot menjaga hartanya. Tapi kalau orang berilmu, maka apa? Maka ilmu itulah yang menjaga hartanya menuju ke dalam kemuliaan. Nah, ini yang ditunjukkan. Maka disinilah Allah tunjukkan, panjenengan bisa pirsani Quran surat ke-17, surat Al-Isra, ayatnya ayat 107. Maka di situ Allah jelaskan, kul aminu bihi aula tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutsla alaihim yakhiruna lil adqani sujada. Sampaikan Muhammad, ingatkan. Apa yang diingatkan? Aminu bihi, berimanlah dengan Al-Quran. Aminu bihi, berimanlah dengannya petunjuknya Allah. Aula tu'minu, atau kalian tidak percaya dengan kebenaran yang diturunkan oleh Allah. Sama saja, tidak ada pengaruhnya bagi Allah. Engkau percaya dengan Al-Quran, monggo. Tidak percaya juga silakan. Allah mempersilakan begitu. Aminu bihi aula tu'minu. Tapi di lanjutan ayat itu Allah tegaskan, innal ladzina utul ilma, sesungguhnya orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah, orang-orang yang diberikan hikmah ilmu oleh Allah. Apa cirinya? Idza yutsla alaihim, apabila kepadanya dibacakan Al-Quran, apabila kepadanya ditunjukkan kebenaran ayat-ayat Allah. Idza yutsla alaihim, apa sikapnya? Yakhiruna lil adqani sujada, mereka menyelamatkan diri dari kehinaan, mereka menjaga dan merawat diri hidup dalam kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, yaitu hidup dengan penuh ketaatan kepada Allah, rukuk dan sujud, tunduk dan patuh, berserah diri kepada Allah, sehingga pantas dan tidak berlebihan. Orang yang berilmu derajatnya ditinggikan oleh Allah, sebab dengan ilmu itu akan mengantarkan apa tadi Pak? Hidup dalam kemuliaan, menjadi orang yang taat. Hidup dalam kemuliaan, menjadi orang yang bersyukur. Maka Quran surat ke-27, surat An-Naml ayat 15, di situ ditunjukkan Nabi Sulaiman bersyukur kepada Allah. Waqala alhamdulillahilladzi faddalana ala kasirin min ibadihil mu'minin. Nabi Sulaiman bersyukur
atas semua kelebihan yang diberikan oleh Allah. Nabi Sulaiman mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi faddalana, yang telah memberikan kelebihan, yang telah memberikan keutamaan dibanding hamba-hamba mukmin yang lain. Ayat 16 di situ dilanjutkan, wa warisa Sulaimanu Dawud, mewarisi Nabi Sulaiman dari ayahnya yaitu Nabi Dawud. Apa yang diwarisi? Bukan hanya harta, bukan hanya kerajaan dan kekuasaan, tapi yang diwarisi apa Pak? Ilmu. Wa warisa Sulaimanu Dawud waqala, Nabi Sulaiman kemudian berkata, apa Pak yang dikatakan? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ulimna mantikot toiri, saya diberikan kemampuan mantikot toiri. Mantikot toiri itu bahasa burung. Nun sewu, bahasa burung itu bukan berarti Nabi Sulaiman hanya bisa bicara dengan burung. Mantikot toiri itu adalah kalau orang sekarang bicara neuroscience, ilmu tentang otak manusia ini, menurut teori neuroscience itu kan ada 3 bagian penting. Ada yang namanya neokortek, ada yang namanya limbic system, ada yang namanya gut spots. Orang nyebut apa Pak? Multiple intelligence, kecerdasan beragam, bermacam-macam kecerdasan yang diberikan oleh Allah, bukan hanya hitung-hitungan matematik saja, termasuk salah satunya adalah kecerdasan berbahasa atau kecerdasan linguistik. Itu mantikot toiri. Nabi Sulaiman itu diberikan kecerdasan, kekayaan untuk bisa berkomunikasi, bisa berbahasa dengan apa saja, bisa berbahasa dengan air, bisa berbahasa dengan tanah, bisa berbahasa dengan udara. Berkomunikasi dengan air itu bukan hanya ngomong, itu bicara tentang tata kelola, bicara tentang manajerial. Ketika diberi nikmat Allah air, maka air itu menjadi berkah, diatur oleh Nabi Sulaiman bersama para pembantu-pembantunya, ditoto, dikelola supaya air yang datang tidak menjadikan musibah, tidak menjadikan banjir, tidak menjadikan tanah longsor, tidak menjadikan air yang datang tidak menjadi air yang beracun, air yang terkontaminasi, udara bisa dikomunikasikan, ditata kelola, tidak ada yang mubadir, tidak menjadi orang yang tidak mengerti dengan apa yang diberikan oleh Allah, sehingga tidak bisa membedakan barang berharga, permata dengan batu kali. Disia-siakan, dikasih emas, dikasih intan, dikasih permata, dikasih nikel, dikasih bermacam-macam tambang, tapi yang datang kemudian musibah. Nabi Sulaiman diberikan ulimna mantikot toiri, cerminan orang yang betul-betul bersyukur apa yang diberikan oleh Allah, dimanfaatkan dan dikelola sedemikian rupa. Maka Nabi Sulaiman menyatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ulimna mantikot toiri, saya diberikan kemampuan bahasa burung. Sebab nuwun sewu, keistimewaan burung itu bukan hanya pada bentuknya, bukan pada bulunya, tapi pada apa Pak? Suaranya. Burung itu ada semiliat bahasa, semiliat suara, mulai dari yang bisanya membeo. Iya Pak, apa itu burung beo itu kan? Itu kan tergantung siapa yang memberikan stimulus, rangsangan. Kalau yang punya itu jahil, ya,
mulai isu awan sore diajari meso, ya burungnya pinter meso-meso. Tapi kalau diajari yang baik, ya meskipun hanya sekedar membeo, kalau setiap saat dilatih assalamualaikum, assalamualaikum, ya akhirnya terbiasa assalamualaikum. Tapi coba kalau dijahili, wis seru tanggane jenenge Pak Joni, diajari Pak Joni, Pak Joni, gak apa-apa dianggap nyopo Pak, bareng ditambahi jelek, Pak Joni jelek, akhirnya isane yang itu kan gitu. Bahasanya apa itu, suaranya macam-macam dan beragam, maka itu kemudian dijadikan simbol di ayat itu, kecerdasan berbahasa itu dengan mantikot toiri. Saya diberikan kemampuan kecerdasan linguistik, wa utina min kulli syai'. Coba, tidak hanya itu, tapi saya diberikan kecerdasan bermacam-macam, saya diberikan segala sesuatu. Inna hadza lahwal fadlul mubin. Sungguh ini satu karunia yang besar, ini satu karunia yang nyata. Karena itu ayat berikutnya 17 apa Pak? Di situ ditunjukkan wa khusira li Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman tidak hanya sebagai pemimpin, apa? Tidak hanya sebagai penguasa, tidak hanya sebagai leader, tapi Nabi Sulaiman juga mampu menjadi manajer, mengelola. Wa khusira li Sulaiman, ditata, diatur, dikelola oleh Nabi Sulaiman. Junuduhu, tentara-tentaranya. Tentara itu kekuatan, potensi, kenikmatan yang diberikan oleh Allah yang tidak pernah disia-siakan, diatur dengan baik. Wa khusira li Sulaiman, dikumpulkan oleh Nabi Sulaiman, ditata dan diatur oleh Nabi Sulaiman. Tentara-tentaranya apa itu Pak? Minal jinni, dari bangsa jin, wal insi, dari bangsa manusia, watoiri, dari bangsa burung. Fahum yuzaun, dalam satu tatanan yang tertib. Coba panjenengan ada sepenggal kisah itu Pak. Kisah apa itu Pak? Ratu Saba dengan apa itu, burung hudhud. Absensi dia Pak ketahuan, saking tertibnya. Absen satu saja Nabi Sulaiman tahu, loh ini kok tidak ada burung hudhud. Siapa yang tahu mana itu? Izin ke siapa? Nanti saya panggil itu hudhud. Dia harus bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Kenapa dia tidak hadir dalam pertemuan ini? Kalau dia tidak memberikan bukti, alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, maka dia harus bertanggung jawab atas kealpaannya itu. Sampai sebegitu. Jadi bukan sebaliknya Pak. Loh Pak, kok bisa begitu? Ya enggak tahu, kok tanya saya. Oh gitu, repot itu. Ini ditata dengan baik. Maka wa khusira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat toiri fahum yuzaun. Ini ayat yang luar biasa Pak. Ditutup dengan fahum yuzaun, dalam satu tatanan yang tertib. Maka disitulah kemudian tergambar indahnya kehidupan. Apa itu Pak? Baldatun thayyibatun warobun ghafur. Betul-betul indah, dijamin keamanan, kesejahteraan, kebahagiaan sempurna, terlindungi, jauh dari aniaya, jauh dari kezaliman. Sampai makhluk yang kecil sekalipun itu dalam perlindungan, sehingga mereka terjamin kehidupannya. Maka ayat 18, coba panjenengan itu, wah apa ini, hatta idza atau ala wadi namli, sampai pada suatu saat Nabi Sulaiman ini menggelar pasukannya sampai di wadi namli. Nama Pak, wadi namli, lembah semut, tempat hunian di mana jutaan semut tinggal. Coba panjenengan bisa bayangkan. Terus semut ini
Begitu lihat di depan, itu Nabi Sulaiman menggelar pasukan dalam jumlah yang besar itu. Ada salah satu semut, ratu semut, qalat namlatun, berkata seekor semut betina. Semut ini kemudian memberikan komando kepada semut, ribuan semut itu. Apa yang dikatakan? Ya ayuhan namlut kulu masakinakum. Saudaraku bangsa semut, masuk kalian ke dalam rumah-rumah kalian. La yaftimannakum Sulaiman, supaya tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman. Wa junudu, dan tentara-tentaranya, fahum la yasurun, sebab mereka tidak menyadari. Tahu begitu Pak, apa yang dilakukan Nabi Sulaiman? Tidak ego dengan kepentingannya, ditunda pergerakan pasukannya sampai makhluk kecil-kecil ini sudah merasa aman. Mereka semua nyaman di tempat mereka masing-masing, sehingga kemudian tahu sepak terjang yang kecil ini ketika takut dengan kekuatan yang besar, mereka takut terinjak, mereka takut mereka ditunggu sampai sekian lama. Baru setelah kondisinya baik, Nabi Sulaiman melanjutkan perjalanan. Yang menarik, itu semua menjadikan Nabi Sulaiman mengerti dan menyadari betapa kenikmatan besar yang diberikan oleh Allah. Maka jangan pernah jadi makhluk yang ingkar, durhaka kepada Allah, tapi bersyukur atas segala apa yang diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan umur kita ini barokah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hikmah, ilmu yang bermanfaat, yang dengan ilmu itu menyelamatkan diri kita dari jalan kehinaan. Kita dicatat dan dikelompokkan oleh Allah menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah, yang bertakwa kepada Allah, yaitu yang taat, yang bersyukur dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua dikelompokkan jadi abdan syakur, hamba yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diselamatkanlah diri kita dari keingkaran dan kekufuran dari segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Untuk menyempurnakan majelis ini, mari kita munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh harap semoga doa yang kita munajatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Allahumma ja'al awwala hadha yauma salaha wa awsatuhu falaha wa akhiruhu najaha wa as'aluka khairat dunya wal akhirah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih lisani kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfata aini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.